Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Sedang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur pagi hari ini karena sekali lagi kita punya kesempatan bersama boleh menyembah dan memuji Tuhan saudara di kebaktian online kita. Nah saudara, kita pun sudah tahu bahwa kita sudah masuk pada hari yang ke-6 di bulan Desember ini saudara, dan satu bulan yang penuh bermakna untuk kita memperingati kelahiran Kristus Tuhan kita. Ada amen? Jadi sangat bersyukur itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada amen? Nah saudara, sebelum kita memulakan ibadah kita pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita menyerahkan kebaktian ini dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan bekerja dimanapun kita berada. Ya, kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Puji Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan kami berikan kepada Tuhan kami Yesus, karena kebaikan Engkau kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau bekerja dan beracara di tengah-tengah kami. Saat nama Tuhan ditinggikan, saat nama Tuhan diagungkan, Engkau Allah yang bekerja. Terima kasih kami bersatu hati menyerahkan waktu ini, masa ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami tetap bersyukur, hati kami yang tetap fokus kepada Engkau, pikiran kami yang fokus kepada Engkau, akan hadirat Engkau dan juga firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati masa ini, berkati semua sedang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, berkati sekali lagi di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam penyembahan pujian ini. Boleh lebih lagi sorak-sorakan yang mulia buat Tuhan Yesus. Hey! Sorak-sorak lebih lagi buat Tuhan. Thank you Lord. Kami siap untuk memuji lebih lagi Tuhan. Wow.
yang ada. Sorak-soraknya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go! Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amen. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau layak terima pujian dan hormat setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan
Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Hosana bagimu, sana bagimu Tuhan. Kaulah yang terima pujian, Kaulah yang terima hormat dan kemuliaan bagimu Tuhan. Oh Rabba Hosana, 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 Hosana bagimu, Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kaulah yang dipuji Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari angkat tinggi-tinggi setiap tangan di hadapan Tuhan, katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Namamu besar termulia Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Puji Tuhan, saudara, kita disegarkan, dikuatkan di dalam pujian penyembahan. Ada hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Amen. Nah, saudara, sebelum itu mari kita mendengarkan pengumuman gereja. Yang pertama adalah pelayanan jaringan doa berantai tetap diteruskan dalam kalangan gembala-gembala dan gereja-gereja. Yang kedua adalah kebaktian sekolah minggu online akan diadakan setiap hari Ahad dan linknya akan diberikan di grup WhatsApp Gembala-Gembala CCC sebelum jam 11.30 pagi. Kita meminta supaya orang tua ataupun juga ibu bapa supaya mempersiapkan anak-anak yang ada untuk dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Puji Tuhan. Pengumuman yang ketiga adalah jemaat-jemaat terus didorong untuk memberi kepada Tuhan, baik di dalam perjanjian iman maupun persepuluhan dan persembahan saudara. Dan Anda boleh memberikan ya melalui online banking yang tertera, ya nomor yang tertera di screen kita. Jadi untuk pengetahuan kita, jemaat-jemaat yang kasih khususnya di sekitar KK ini, setiap slip itu bolehlah diberikan kepada gembala sidang masing-masing sebagai rujukan gereja akan datang. Puji Tuhan. Demikian saja pengumuman kita untuk hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita juga saudara kita siapkan hati kita, karena pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh demikian saudara, saya percaya bahwa kita sudah mempersiapkan roti dan cawan yang ada. Dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Justin Laudin yang akan melayani kita, yang memimpin kita dalam perjamuan kudus ini. Dengan itu saya mempersilakan Pastor Justin Laudin, dan setelah kita selesai, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Edmund Tio. Jadi mari kita siapkan diri kita dan saya persilakan kepada hambanya Pastor Justin. Silakan. Shalom dan selamat pagi saudara. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita akan menjalankan perjamuan kudus bersama-sama, saya harap saudara sudah mempersiapkan hati dan juga menyediakan roti dan anggur pada pagi ini. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Perjamuan kudus hanya bagi mereka yang sudah menerima Kristus dan telah dibaptis. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, alangkah baiknya jika kita menguji diri kita sambil berdoa terlebih dahulu. Kemudian dengan hati yang penuh syukur, renungkanlah pengorbanan Kristus Yesus bagi diri kita masing-masing. Firman Allah berkata, jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 31. Mari kita berdoa menguji diri kita sendiri, bahkan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu pagi ini. Sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami mengakui segala pelanggaran kami, kegagalan kami sebagai anak Tuhan, dosa kami kepada Tuhan. Mohon Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam 1 Korintus 11, 23 sampai dengan 26. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita makan roti dan juga minum cawan ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu, supaya tak kalah kami bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menghayati pengorbanan dan pengampunan dosa yang Engkau kerjakan di atas kayu salib bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Saudara, ambil roti masing-masing. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah yang mendamaikan manusia dengan dirinya. Mari kita makan bersama. Cawan minuman ini, kita angkat cawan kita. Yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Kristus Yesus Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita sebagai penghapus dosa manusia. Ambillah, minumlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Mari kita minum bersama. Mari kita bersyukur, saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menjalankan perjamuan kudus. Pesan saya buat kita semua yang sudah menerima Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita adalah, hendaklah hidupmu di dalam Kristus. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada saudara. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati CCC KK. Terima kasih Pastor Cornelius karena kesempatan ini membawa firman Tuhan buat jemaat yang Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan sudah memberkati. Pada hari ini saya ingin membicarakan tentang apakah itu gereja. Karena pandemik ini yang sudah beberapa lama, ya beberapa bulan sudah, gereja nggak bisa bertemu dan beribadah, menyembah Tuhan di gedung. Jadi pertanyaan buat saya beberapa bulan yang lalu, apakah itu gereja? Kalau kita tidak bisa datang menyembah Tuhan pada hari Minggu di gedung, mungkin gereja itu sudah tutup. Pikirnya saya. Sampai saya melihat di situs website teman pendeta yang mengatakan gereja telah meninggalkan gedung. Gereja telah meninggalkan gedung. Kalau bahasa Malaysia itu gereja telah meninggalkan bangunan, ya. Jadi pikirnya saya ini, jadi gereja itu bukan gedung, bukan bangunan, tetapi gereja itu orang, umat Tuhan, jemaat Tuhan.
Gereja itu bukan gedung, tetapi gereja itu anak-anak Tuhan, orangnya. Ya, jadi gereja ini tidak pernah tutup, gedungnya tutup, tetapi orangnya masih ada. Haleluya, amin. Orangnya masih ada, tetapi beribadah tidak di gedung gereja, tetapi beribadahnya di mana-mana sahaja. Seperti pada hari ini di online. Yang mungkin saudaraku sekarang ini sedang menyembah Tuhan, menonton online ini di rumah, di mana-mana saja saudara berada pada hari ini, gereja itu masih buka, tidak pernah ditutup. Ya, mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang 42. Firman Tuhan katakan, mereka bertekun. Kalau bahasa Inggris ini devoted, ya. Kalau bahasa Indonesia, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Firman Tuhan ini mengatakan gereja yang pertama di Kisah Para Rasul, mereka bertekun. Bahasa Inggris, devoted. Mereka ini bertekun dalam persekutuan mereka. Apakah itu gereja? Gereja adalah anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, orang-orang yang sangat bertekun, devoted dalam persekutuan mereka, dalam perhubungan mereka. Gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan bangunan, gereja itu anak-anak Tuhan. Tanpa gedung masih ada gereja. Gereja itu, ya, yang kedua nanti kita lihat ayat 43. Dia katakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wah, luar biasa. Ya, miracle, supernatural, ya, mujizat dan tanda-tanda dari Tuhan. Ya, ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, firman Tuhan katakan mereka itu tetap bersatu. Itu orang-orang jemaat Tuhan. Gereja itu adalah jemaat Tuhan yang bersatu, unitas, ya. Kalau bahasa Inggris unity. Mereka itu satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Ya, gereja-gereja cabang, CCC, di mana sahaja kamu berada, kamu ini satu. Ya, ini satu gereja karena kita semua anak Tuhan yang sudah bertekun dalam persekutuan. Devoted, ya, bahasa Inggris, ya. Nah, langsung ayat 44 lagi. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun. Nah, saudaraku, perkataan ini kali yang kedua, bertekun. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Dengan bertekun dan dengan sehati, satu hati, ya saudara, mereka berkumpul. Nah, bukan saja hari Minggu loh, tiap-tiap hari dalam bait Allah. Apakah itu gereja? Gereja itu bukan gedung, tetapi orang, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Ya, yang kedua, apakah itu gereja? Gereja itu bukan sahaja pada hari Minggu, hari Ahad, ya, tetapi hari-hari, setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah, masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi kita pertanyaan pada hari ini, gereja itu tutup, ya? Enggak, gereja itu enggak tutup. Gedungnya tutup. Gereja enggak tutup karena gereja itu orang, jemaat Tuhan. Mereka bertekun, bersekutu. Mereka menjadi satu hati, menjadi seperti keluarga. Jadi gereja itu adalah satu keluarga. Banyak cabang-cabang di mana-mana saja mereka berada. Mereka masih satu gereja karena mereka anak-anak Tuhan. Ya saudara. Nah, yang kedua, gereja itu bukan sahaja hari Minggu. Ya, yang hari Minggu ini mereka beribadah di gedung. Tetapi itu bukan gereja. Gereja itu bertemu setiap hari, firman katakan, dan tiap-tiap hari, ya. Dan ayat 47, sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari, bukan setiap minggu atau setiap bulan, tetapi setiap hari, saudaraku. Gereja itu bukan saja di gedung, tetapi gereja itu ketemu setiap hari di rumah juga. Ya, saudaraku, pada hari ini saya mau mengatakan gereja Kalvari di bawah pimpinan Pastor Cornelius dan gembala-gembalanya semua, saya percaya sangat menyayangi saudara di mana-mana saja saudara berada. Ya, saya percaya di pendalaman ada banyak gereja Kalvari juga yang tidak bisa ketemu karena pandemik ini, dan juga tidak ada internet, ya mungkin tidak ada internet juga mengikut online, penyembahan online. Ya, tetapi saya percaya ya di mana-mana saja mereka beribadah dengan sendiri, ya masih ada gereja. Mungkin itu bukan ibadah yang besar, mungkin ibadahnya kecil, mungkin ibadahnya bukan di gedung gereja, tetapi di keluarga, di tempat tinggal, di rumah, di mana-mana saja mereka masih ada gereja. Jadi saudara, biarlah kita ya ada motivasi, kita ini ya senang di hati kita karena kita masih bisa menyembah Tuhan, ya, dan merayakan Yesus bukan saja setiap hari Minggu, tetapi setiap hari juga, ya. Saudara, biar saya tanyakan, gereja itu keluarga. Saya katakan seringkali Kristen itu bukan agama, bukan agamawi. Kristen itu adalah perhubungan dengan Tuhan dan anak-anak Tuhan. Karena Yesus katakan hukum yang terutama adalah mengasihi Allah kita dengan sepenuh hati kita dan segala kekuatan kita, ya. Itu kasih. Dan hukum yang kedua, mengasihi orang lain, ya saudaraku. Jadi karena itu kasih, itu bukan agamawi. Kekristenan kita ini bukan agamawi, ya, tetapi adalah kasih, ada perhubungan. Saudaraku, apakah saudara melihat gereja ini adalah seperti keluarga? Kita ini satu keluarga, ya saudaraku. Kita keluarga. Kita ini beda-beda. Bahasanya juga beda, budayanya beda, orangnya beda, ya. Nampaknya beda, semuanya langsung beda. Tapi langsung kita masih satu keluarga Tuhan, masih satu gereja. Amin. Ya, kita tidak takut kalau ada perbedaannya, karena kita ini semua anak Tuhan, saudaraku. Ya, jadi pada hari ini saudara, ya buku Ibrani katakan karena kita ini keluarga, pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi katakan kita harus datang beribadah bersama. Yesus katakan bila 2 atau 3 datang di dalam namanya, hadirat Yesus ada bersama menyertai. 2 atau 3, bukan 20, bukan 200, ya. 2 atau 3 di mana-mana saja kita berada. Kita memerlukan satu sama lain, mendorong, menasihati, mendoakan. Ini pandemik ini, kalau bahasa Inggris katakan ini ada physical distancing, ya, atau ini social distancing, ya. Tetapi secara rohani kita tidak distancing, kita tidak menjauhkan satu sama lain. Kita dalam roh, kita lebih mendekati satu sama lain. Kita tidak bisa dipisahkan. Seperti di rumah, ya, bila saya nanti kembali ke rumah, saya tidak physical distancing sama istri saya loh. Di rumah enggak, ya, enggak. Di rumah lebih intim, ya. Lebih mengasihi. Karena kita semua memerlukan satu sama lain. Kita tidak bisa keseorangan. Kalau kita keseorangan, nanti iblis ini menyerang kita. Ya, iblis ini mencobai kita. Iblis mau kita dipisahkan, mau kita berseorangan, ya. Tetapi Tuhan mau kita bersama-sama seperti keluarga. Karena bila kita bersama, kita ini lebih kuat, ya, lebih kuat. Kalau bahasa Inggris bilangnya, together we are better. Together we are stronger. Kita lebih kuat. Lebih hebat kalau kita sama-sama loh, saudara. Ya, jadi saudara, ya kalau ada kelompok kecil, ya di mana-mana saja kita berada, ini kita harus
bersama-sama. Mungkin secara fisikal ini, jasmani kita nggak bisa bersama-sama. Ya, mungkin kelompok kecil itu nggak bisa, tetapi online kita bisa, Zoom ya, kita bisa sama-sama online. Kita masih saling mendorong, mendoakan saudara. Amin, haleluya. Saya ini pada hari ini membawa firman Tuhan mengatakan gereja itu masih buka, tidak tutup dan tidak pernah tutup. Karena gereja itu adalah saudara-saudara, orang-orang umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Nah, kita bisa beribadah di mana-mana sahaja. Ya, gedungnya tutup, gedungnya nggak ada di sana, kita masih beribadah, kita bisa beribadah. Bukan saja pada hari Minggu, setiap hari. Mungkin nggak bisa online ya, tapi kita masih bisa beribadah bersama orang-orang lain. Mungkin 1 orang, mungkin 2 orang, mungkin 20 orang, saya nggak tahu. Tetapi ya, ada satu lagi Yesus katakan, bila 2 atau 3 bersama saya menyertaimu. Segala sesuatu kamu doakan, ya, Bapakku yang di surga akan mengabulkan, akan menjawab doamu, saudaraku. Tuhan mengasihi, Tuhan ingin memberkati. Saya percaya di Sabah ini, di Malaysia, Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa, ya, di gereja-gereja kita. Saya percaya bila kita datang bersama seperti satu keluarga, firman Tuhan katakan, setiap hari Tuhan akan menambahkan lebih orang percaya di Sabah. Lebih banyak orang diselamatkan. Ya, jiran tetangga kita, teman-teman kita, keluarga kita akan diselamatkan. Haleluya, amin. Ya, jadi saya mendorong saudara terus mendoakan, ya, gembala senior, gembala sidang, Pastor Cornelius, dan gembala-gembala yang lain, supaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan bijaksana, supaya mereka bisa langsung memimpin gereja, ya, menjangkau orang semua, bukan saja di Sabah, di Malaysia juga, ya. Mereka masih, Tuhan memberikan urapan yang baru, ya, bijaksana, urapan yang baru, strategi, ya, memberikan mereka segala keperluan mereka dipercukupkan. Amin. Ya, pada masa ini, ya, kita akan tutup dalam doa. Saya mau mendoakan setiap umat-umat Tuhan, ya, Tuhan langsung terus melindungi kita dan keluarga kita, ya. Tuhan terus mempercukupkan segala keperluan kita, ya, keperluan finansial, ya, keperluan apa saja sekalipun, yang emosi atau apapun, keluarga kita dilindungi oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat tangan, biar saya doakan dalam nama Yesus. Pada hari ini kami percaya Tuhan Allah yang baik, yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Saya percaya even virus ini enggak bisa menjamah tubuh badan kami, Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan mempercukupkan segala keperluan jasmani dan juga keuangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah nama Yesus. Tuhan menjawab doa kami, karena kami percaya Tuhan akan mempercukupkan dan menjawab doa ini. Tuhan berkati gereja Kalvari, Tuhan memberikan mereka urapan yang baru, menjangkau jiwa-jiwa yang lebih di Sabah. Terima kasih Tuhan, kasih kurnia-Mu menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati. Amin. Hai, kami dari CCC Beaufort ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati.